iman kepada takdir, ya. Masih ingat bahwasanya iman kepada takdir ada 4 tahapan, ya. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah telah mengilmui segalanya, ya. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, setelah Allah ilmui, Allah catat di mana? Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu yang ketiga, semua yang terjadi pasti kehendak apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwasanya semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali, ya, mekanisme takdir. Ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengilmui semua yang akan Dia ciptakan. Semua yang akan Allah ciptakan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, Allah mencatat ilmu tersebut. Mencatat ilmu tersebut di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang ketiga, semua yang Allah ciptakan atas kehendak Allah. Semua yang akan Allah ciptakan atas kehendak Allah. Kemudian keempat, al-khalq, eksekusi, itu al-khalq, atau kita bilang eksekusi, itu semua yang terjadi, ya, yang terjadi adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, ini mekanisme takdir sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, Al-qadar qudratullah. Al-qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Ini perkataan yang sangat indah. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan, Allah mentakdirkan terlebih apa? Dahulu, ya. Allah tidak asal cipta. Sebelum Allah cipta, apa yang terjadi alam semesta, maka Allah ilmui apa yang akan terjadi. Setelah itu Allah catat di Lauhil Mahfuz dengan pena 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah menyatakan seluruh yang Allah ciptakan semua sesuai dengan kehendak apa? Allah. Dan ini sesuai kehendak Allah, yang baik maupun apa? Yang buruk. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itulah eksekusi. Setelah itu Allah jalankan apa yang Allah rencanakan, sehingga semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan di antara ciptaan Allah adalah para hamba, para hamba. Kita ini ciptaan Allah bukan? Ibu-ibu, kita ciptaan Allah bukan? Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ciptaan Allah adalah perbuatan kita. Perbuatan kita juga ciptaan Allah. Semua di luar Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan seluruh kegiatan kita, perbuatan kita, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada poin yang krusial terkait ini, perbuatan para hamba, perbuatan para hamba. Ini sudah Ibu, saya ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ini ya? Masih ingat Ibu? Atau enggak murojaah? Masih ingat ya? Sekarang kita ada namanya af'alul ibad. Itu perbuatan para hamba. Maka di sini ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, hamba ciptaan Allah. Kalau gitu perbuatannya juga ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi hamba punya kudrah, hamba punya pilihan dan kudrah, ya, yang punya apa? Punya kudrah, ya. Tapi sebagaimana kita jelas, kalau orang kita mau makan kita bisa milih, kalau kita mau mukul kita bisa mukul, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita punya pilihan, kita punya kudrah, tetapi semua itu di bawah kekuasaan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Berarti kita punya kehendak atau tidak, Ibu? Punya. Cuma semua kehendak kita pasti di bawah kehendak Allah. Cuma kita nggak tahu kehendak Allah seperti apa, karena takdir adalah suatu yang rahasia. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya panjang lebar, tapi inilah intisari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sudah ditakdirkan, semua yang terjadi ciptaan Allah, dan termasuk ciptaan Allah adalah segala perbuatan manusia juga diciptakan Allah. Namun meskipun semua telah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan Allah, kita punya kehendak. Namun kehendak kita di bawah kehendak Allah, kita punya kudrah, kita punya kuasa mau begini mau begitu, namun semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya perbuatan kita juga ciptaan Allah, buktinya ada perbuatan kita yang tidak kita bisa kontrol, ya. Ada perbuatan kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa, Ibu? Kalau lagi gemetar, ya. Lagi apa? Gemetar misalnya, kita nggak bisa kontrol. Contohnya detak jantung, kita bisa kontrol nggak? Nggak bisa. Kita tidur pun jantung berdetak, ya. Ya, banyak. Dan ini buktikan bahwasanya kita ini ciptaan Allah, buktinya ada gerakan yang tidak kita bisa kontrol, ya. Berarti di bawah kontrol siapa? Allah. Tetapi ada yang kita punya kehendak. Kita kehendak meskipun itu pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita punya kemampuan, maka kita Allah menyuruh kita untuk sholat, untuk ibadah, karena kita punya kemampuan untuk ibadah, ya. Tapi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Jabriyah mereka mengatakan bahwasanya sama mirip dengan kita, semua perbuatan hamba ciptaan Allah, tapi bedanya hamba tidak punya kehendak, hamba tidak punya kemampuan, tidak punya kudrah dan kehendak. Kata mereka seperti apa? Seperti bulu ditiup apa? Angin. Tentu ini tidak benar, ya. Ini tidak benar karena kita bisa merasakan kita punya kehendak, kita punya kudrah, kita punya pilihan, dan kita tidak seperti bulu ditiup angin. Enggak benar, ya. Maka pernyataan, sehingga karena ini kelazimannya berbahaya kalau Jabriyah, sehingga melazimkan semua maksiat adalah diridhoi oleh Allah, seakan-akan Allah yang meridhoi semua kemaksiatan. Ini maka Jabriyah ini sangat berbahaya karena menganggap semua kita tidak bisa apa-apa, kita hanya seperti bulu yang ditiup angin. Itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, Qadariyah. Qadariyah sudah kita sebutkan, ada Qadariyah yang ekstrim, ada Qadariyah yang tidak ekstrim. Yang tidak ekstrim, kalau yang ekstrim menolak ilmu Allah. Qadariyah ada dua, ada ekstrim,
yaitu mengatakan Allah tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini kafir. Yang kedua, Qadariyah tidak ekstrim. Mereka mengatakan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Hamba bukan ciptaan Allah. Kata mereka, enggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mencipta, kemudian Allah membiarkan hamba tersebut berjalan sendiri tanpa ada campur tangan Allah, sehingga hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah hanya mengetahui. Allah hanya mengetahui. Tahu saja. Hanya mengetahui. Ini adalah Qadariyah tidak ekstrim. Ini Mu'tazilah. Ini kaum Mu'tazilah. Ini adalah Mu'tazilah. Baik. Dan ini adalah kesalahan ya. Karena seakan-akan ada pencipta selain Allah. Bayangkan yang terjadi. Kita yakin secara sederhana. Di alam semesta ini semua yang terjadi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Adakah sesuatu yang cipta selain Allah? Adakah pencipta selain Allah? Enggak ada. Makhluk ciptaan Allah, perbuatan ini ciptaan Allah. Kalau makhluk bikin apa namanya? Perbuatan sendiri berarti ada pencipta selain Allah. Oleh karenanya dalam sebagian riwayat dikatakan Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan, yaitu api, dan ada pencipta keburukan adalah kegelapan. Jadi majusi menganggap Tuhan ada dua. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan apa? Keburukan. Nah, siapa yang mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatan sendiri, seakan-akan ada pencipta selain Allah. Dan itu mirip dengan dengan majusi. Makanya dikatakan Qadariyah Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat ini. Coba Ibu, kenapa disebut majusi? Masih ingat nggak tadi? Logikanya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang terjadi di alam semesta ciptaan siapa? Manusia, dan segala yang terjadi perbuatan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun manusia punya kehendak, punya kemampuan, tapi semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qadariyah mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tentu mereka pakai logika. Mereka ingin menjelaskan keadilan, tapi mereka akhirnya terjerumus dalam ketidakadilan. Tapi bahasanya panjang, saya tidak ingin masuk lebih dalam. Tapi ini saya mengatakan ini adalah kesesatan karena melazimkan apa? Melazimkan berarti ada pencipta selain Allah. Yaitu manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau ada pencipta selain Allah, berarti Tuhan berbilang. Maka dikatakanlah Qadariyah adalah majusi umat ini. Karena majusi punya Tuhan berbilang. Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan api, dan Tuhan pencipta keburukan, Tuhan kegelapan. Orang yang mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, dia seperti majusi. Berarti pencipta bukan cuma Tuhan saja. Tuhan hanya tugasnya menciptakan manusia, manusia menciptakan perbuatannya sendiri, maka dikatakan majusi umat ini. Tapi ini kelihatannya sepele, tapi subhanallah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya pentingnya kita beriman dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, agar hidup ini menjadi tentram, ya. Hidup ini menjadi tentram. Kalau kita tahu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, yang mengeksekusi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi tentram, ya. Ini sudah Ibu? Sudah ya? Beriman dengan takdir bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah dan ciptaan Allah,
memberikan ketentraman, menimbulkan ketentraman. Dalam kehidupan. Baik. Contoh pertama, orang yang beriman dengan takdir, ya, dia akan qanaah, ridha dan qanaah dengan keputusan Allah. Karena dia tahu ini adalah keputusan Zat yang maha bijak. Dia tahu yang terjadi adalah keputusan Zat yang maha bijak dan maha alim. Keputusan Al-Hakimul Alim, yang maha bijak dan maha alim, maha mengetahui. Ya, maha bijak, maha alim, maha mengetahui. Intinya kalau kita ada masalah, kita datang ke orang yang tidak benar, kita mungkin tidak ridho dengan keputusannya. Tapi ketika kita serahkan urusan kepada, kita tahu orang ini sangat jujur, orang ini sangat alim, orang ini sangat bijak. Kemudian orang ini kasih keputusan, kita akan ridho. Kenapa? Orang ini tahu betul tentang siapa saya, orang ini tahu betul tentang permasalahan saya, orang ini pasti bijak, kita ridho. Ini kita bicara tentang manusia. Ya, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri, ya. Jadi Allah Al-Alim, dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita daripada kita sendiri, karena dia adalah Al-Alim. Makanya saya sering sampaikan ketika Nabi Yakub alaihissalam, ya, hilang, Nabi Yusuf hilang, kemudian Binyamin ditahan, maka dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Ya, bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka semua kepadaku. Sungguhnya Allah itu Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijak. Meskipun dia menangis. Meskipun ketika dia mengucapkan demikian, dia menangis. Karena dia tidak tahu hikmahnya apa. Saya sering sampaikan bahwasanya takdir itu ujian, karena kalau dibuka rahasia takdir, hikmahnya begini, maka tidak ada nilai ujian. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam sejak awal sudah dikasih tahu, kau akan dibuang, kau akan dijadikan budak, nanti supaya kau jadi bangsawan, maka tidak ada ujian bagi dia. Tapi kapan jadi ujian? Ketika dia tidak tahu dia ujungnya bagaimana. Tetapi dia yakin Allah maha baik, Allah maha bijak. Itulah nilai ujian. Kalau setiap ujian kita dibukakan hikmahnya, kita bukan ujian berarti. Bukan ujian. Oleh karenanya ketika Yakub alaihissalam mengatakan innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah, karena Yusuf sudah berpisah sekian lama tahun, belasan tahun, sampai dia menangis sampai matanya buta, ya. Sampai wa biyaddat aynahu minal huzni, matanya sampai putih buta karena saking sedihnya. Tapi dalam kesedihan tersebut, dalam tangisan tersebut, tetap dia berkata innahu huwal alimul hakim, dialah Allah yang maha mengetahui dan dia adalah maha bijaksana. Situlah seorang pasrah dengan ujian, dia tahu bahwasanya ini yang terbaik, maka seorang akan ridho. Situlah orang akan mudah berkata raditu billahi rabba. Ya, raditu billahi rabba. Kata Ibnu Al-Qayyim, di antaranya ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan rububiyah Allah, yaitu ridho dengan keputusan Allah, rububiyah Allah. Di antaranya tentang keputusan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah." Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho dengan keputusan Allah. Ridho itu Allah sebagai Tuhannya, ridho Allah sebagai sembahannya, ridho Allah yang menentukan hukum syariat baginya, ridho kepada Allah atas segala takdirnya. Ini baru merasakan manisnya iman. Kalau dia tidak begitu, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Karena dia tahu semua yang terjadi ini ciptaan Allah. Ya, Yakub tahu Yusuf hilang, ya Allah yang ciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki.
Maka seorang yang beriman dengan takdir, dia akan hidup tenteram. Dia akan hidup tenteram. Karena dia tahu semua yang Allah putuskan adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dengan takdir, ya, dia tidak akan hasad. Kenapa tidak akan hasad, ibu-ibu? Karena dia tahu semua Allah yang bikin. Karena semua rezeki yang bagi siapa? Yang bagi adalah Allah. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam surat Zukhruf. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Zukhruf ayat 32, Quran surat 43 ayat 32. Saya baca, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang bagi rizki Tuhanmu? Apakah mereka yang bagi karunia Tuhanmu? Yang atur Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi. Kami yang bagi-bagi. Satu kaya, satu jadi pejabat, satu jadi miskin, satu jadi sehat, satu sakit. Allah yang bagi-bagi. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat sebagian lebih tinggi daripada sebagian yang lain, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian bisa menggunakan sebagian yang lainnya. Jadi Allah sudah atur semua. Nah, kalau orang tahu yang bagi adalah Allah, dia akan tidak hasad. Ngapain saya hasad? Memang Allah kasih dia kaya, itu Allah lebih tahu bagaimana ujiannya, bagaimana hisabnya. Allah kasih saya seperti ini, ya Allah yang lebih tahu. Enggak boleh protes sama Allah gimana. Ya, ngapain saya hasad? Yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya yang bagi bukan Allah, mungkin kita hasad. Yang bagi presiden kita hasad, kenapa dia lebih banyak daripada saya? Tapi ketika yang bagi Allah, kita tahu Allah tahu mana yang lebih layak bagi saya. Kita nggak perlu hasad, ya. Sudah Allah yang bagi, ya. Kita mau kaya, kaya nanti repot, hisapnya panjang. Alhamdulillah kalau nggak kaya, hisapnya sedikit. Kenapa dia cantik, saya enggak? Kalau cantik bahaya. Suka pamer-pamer kecantikan, nanti malah jadi artis buka-buka aurat, ya. Banyak laki-laki yang goda. Coba kalau nggak cantik, nggak ada yang goda, aman. Kalau ganteng juga demikian banyak cewek yang goda, akhirnya tergoda, jadi genit. Bukan perempuan yang genit, laki-laki yang genit. Kenapa? Dia ganteng, ya. Coba kalau dia nggak ganteng, mau genit, siapa yang mau genitin? Nggak ada. Jadi ya udahlah. Ketika seorang satu dikasih ilmu tinggi, satu sedikit dia sudah berusaha, kok tidak seperti, masing-masing punya konsekuensi. Ilmu banyak juga hisapnya panjang, amal yang dilakukan apa, yang hadir banyak lebih parah lagi, bisa jadi dia ujub, bisa jadi dia sombong, ya. Yang satu ustadz mungkin yang hadir cuma sedikit, apa yang mau dia sombongkan? Yang hadir cuma apa? Sedikit. Tapi kalau yang hadir banyak, mungkin dia merasa ujub, merasa hebat. Dia syuting pakai drone, bagaimana yang hadir rame. Kalau yang hadir sedikit, masa pakai drone? Enggak berani lah. Apa yang mau dia pamerkan? Ya udah, enggak usah hasad. Ya. Kenapa dia terkenal, saya enggak terkenal? Terkenal susah, ente terkenal kemana-mana dikejar orang, mintain foto orang, ya. Dikejar YouTuber, ya. Kalau enggak privasi susah, sedikit-sedikit keluar enggak bisa privasi, jadi sorotan orang, ya. Coba kalau nggak ada yang kenal, cuek aja. Nggak ada yang urusin kita. Kita bisa privasi dengan keluarga kita tanpa ada yang ganggu. Kalau udah terkenal, jalan sedikit dilihat orang. Sampai ada yang nggak lihat pun merasa dilihat orang. Halusinasi. Halu. Udah, enak kan nggak ada yang kenal. Jadi masing-masing kita orang kalau tiba dengan takdir, dia akan tidak hasad. Ngapain dia hasad? Yang bagi Allah. Kalau yang bagi bukan Allah, mungkin saya boleh hasad. Dia tidak pantas, ya Allah. Saya lebih pantas. Itu kalau yang bagi bukan Allah. Tapi kalau yang bagi Allah, sudah. Miskin-miskin, bukankah penghuni surga paling banyak orang miskin? Terus orang kaya gimana? Orang kaya juga ada, tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak, Ustadz? Karena mereka banyak yang tidak bisa bersyukur. Punya kekayaan, sombong, angkuh, arogan, dan lain-lain. Ngabisin duit, jalan-jalan, jalan sana, jalan sini, ya. Buang-buang uang. Kalau orang duitnya sedikit kan dia perhitungan, semua bermanfaat. Kalau dihisap gampang. Ini buat apa? Beli beras. Ini buat apa? Beli gorengan, kan jelas.
Tapi kalau orang kaya, beli ini, beli anu, beli ini, wah hisapnya panjang. Terus nggak usah jadi orang kaya, jadi orang kaya lah, tapi yang bersyukur. Cuma maksudnya kalau kebetulan kamu pas bagian miskin, jangan jangan hasad sama yang kaya. Kita kan cuma kehidupan di alam ini, alam berikutnya nggak tahu statusnya seperti apa. Bisa jadi pembantu lebih kaya daripada majikannya kalau di alam barzah dan di alam akhirat. Mungkin atau tidak ibu-ibu? Mungkin. Pembantunya tiap hari zikir, majikannya tiap hari lipstick, muter-muter pakai spidol kanan kiri. Mau keluar. Pembantunya zikir sama Allah, zikir. Pembantunya baca Quran, si majikan ya, Shopee apalah terus gini. Habis waktu coba. Terus di akhirat gimana? Jelas beda lah. Yang satu kerjanya ngeliat medsos, satunya sosialita, satunya baca Quran, zikir, telepon orang tua, kirim uang buat orang tua. Ya kita semua ingin kaya, tapi kaya yang bersyukur. Tapi kita kan bukan pilihan kita. Kalau kita kebetulan Allah takdirkan miskin ya sudah, jangan hasad sama yang kaya. Masing-masing ada ujiannya. Masing-masing hisabnya berbeda. Tapi di antaranya tidak akan ujub. Kenapa orang ujub ketika dia sukses, ketika berhasil? Sukses dunia maupun akhirat. Kenapa tidak akan ujub? Karena dia tahu perbuatan dia adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dia ciptaan Allah, perbuatan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkataan Ibnu Taimiyah yang indah. Beliau mengatakan Ibnu mengatakan wa illam yakun qadariyal i'tiqadi kana qadariyal hal. Sebagian orang meskipun secara akidah dia bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini perbuatan manusia ciptaan siapa? Ibu-ibu? Ciptaan dia sendiri kan? Bukan ciptaan Allah. Sebagian Mu'tazilah meyakini perbuatan dia bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah, tapi perbuatan ciptaan dia sendiri. Nah, kalau orang seperti ini ujub wajar karena dia merasa saya yang hebat, bukan Allah. Karena perbuatan saya adalah ciptaan saya sendiri. Maka orang begini potensi ujub besar atau tidak? Besar. Potensi ujub sombong. Karena dia tahu ini di luar dari takdir Allah, di luar konsep takdir. Kalau ahlu sunnah enggak, semua yang terjadi masuk dalam konsep apa? Takdir. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ada orang secara akidah, dia akidah ahlu sunnah. Tapi secara kondisi, dia seperti Mu'tazilah. Buktinya apa? Buktinya ketika dia berhasil, dia ujub. Kenapa dia ujub? Seakan-akan itu hasil dia. Padahal kalau seorang di atas akidah Ahlussunnah, dia tahu apapun keberhasilannya yang ciptakan siapa? Allah. Terus ngapain dia ujub atas perbuatan Allah? Ujub itu kalau sukses dia sendiri atau dia punya sumbangsi dalam kesuksesan tersebut. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau orang berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, dia akan selamat dari penyakit riya dan selamat dari penyakit ujub. Kenapa selamat dari penyakit riya? Dia tahu saya beribadah hanya untuk Engkau ya Allah, bukan cari sanjungan, bukan cari pengakuan, bukan cari pujian manusia, enggak, hanya kepada Engkau. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dia tahu bahwasanya dia berhasil semuanya semata-mata karena siapa? Allah. Tahu perbuatan dia yang ciptakan siapa? Allah. Semua perbuatan dia, kemampuan dia, kesempatan, kemudahan, tidak adanya halangan. Semuanya siapa yang siapkan? Allah. Betapa banyak orang punya kemampuan tidak jadi. Cerdas, pinter, ya. Semua lengkap. Tapi daftar pekerjaan enggak diterima. Ya. Pinter, cerdas, pandai berdagang, tapi tidak punya modal. Kalau Allah tidak siapkan nggak bisa. Cerdas, pintar, punya modal, pandai berdagang, ekonomi lagi turun, nggak ada yang beli, sama aja. Jadi terus keberhasilan murni dari siapa? Dari Allah. Nah, orang kalau yakin ahlus sunnah bahwasanya segala perbuatan saya juga ciptaan Allah, dia tidak akan ujub. Ngapain ujub? Semua yang ciptakan juga Allah.
Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang seperti itu secara akidah Ahlussunnah bukan Qadariyah, tetapi secara praktek dia adalah Qadariyah, Qadariyul hal. Kata tadi saya ulangi, ilam yakun qadariyal i'tiqadi kana qadariyal hal. Wa dzalika yurithul ujba wal kibr. Karena dia merasa dia yang hebat, dia yang melakukan perbuatan itu sendiri, maka ini menimbulkan ujub dan sombong. Wa da'wal quwwata wal minna bi amalihi. Ya, ini perhatikan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 8331. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, perkataan ini dia mengatakan innama tawadhu'u an la tu'jab bi amalik. Sungguhnya namanya tawadhu itu kau tidak kagum dengan amalmu sendiri. Kenapa ibu-ibu tidak boleh kagum dengan amal kita sendiri? Karena amal kita ciptaan siapa? Allah. Ngapain kita kagum? Kita kagum sama Allah. Ya Allah, engkau berikan aku begini, engkau jadikan aku begini, sehingga kita bersyukur. Tapi kalau kita kagum sama diri kita enggak bersyukur karena seakan-akan itu karya kita. Ini pentingnya kita beriman kepada takdir. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama salaf, innama tawadhu'u an la tu'jab bi amalik. Namanya tawadhu, kau tidak ujub dengan amalmu. Wa kaifa ya'jabu aqilun bi amali. Bagaimana seorang yang berakal ujub dengan amalnya sendiri? Wa innama yu'addul amalu ni'matullahi azza wa jalla. Karena amal dia itu nikmat dari Allah. Yang bagi an yashkurallahu wa yatawadha. Yang itu kau bisa amal soleh, kau bisa sedekah, kau bisa menulis, kau bisa ceramah, kau bisa hafal Quran, kau bisa, itu semua nikmat dari Allah yang harusnya kau syukuri, bukan untuk kau sombongkan. Innama ya'jabu bi amalihi al-qadari. Adapun yang ujub dengan dirinya kalau qadariyah. Qadariyah benar secara konsep benar karena dia merasa perbuatan dia ciptaan dia sendiri. Maka dia pantas untuk ujub. Dia pantas untuk ujub. Oleh karenanya ini peringatan bahwasanya pentingnya kita beriman kepada takdir agar kita hidup dengan tentram dan tenang. Dan kita tidak ujub dan kita juga tidak hasad. Kemudian kalau kita lihat pada yang pertama, ya, orang ridha dengan keputusan Allah, sama sebagian orang secara teori dia beriman dengan takdir, dia tahu bahwasanya semuanya dari keputusan Allah. Tetapi secara praktek terkadang dia mengingkari. Oleh karenanya Ibnul Jauzi meriwayatkan dari seorang namanya Shadaqah bin Husain, dia bertemu dengan Shadaqah bin Husain Al-Haddad, seorang yang ahli fikih dan ahli fatwa, ulama. Ya, akan tetapi orang ini dia sering protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dia ulama, ya. Tetapi ternyata tidak bisa terima takdir. Suatu hari Ibnul Jauzi masuk menemui dia dan dia terkena penyakit gatal-gatal, penyakit kulit yang kemudian timbul benjol-benjol, jarab, yaitu timbul benjol-benjol, kemudian gatal-gatal. Kemudian dia berkata, "Yang bagi ayyakuna hadza ala jamal la alayya ana." Harusnya penyakit ini kena sama onta, kenapa Allah kenakan kepada saya? Ini protes atau bukan? Protes. Kadang orang berilmu secara teori, begitu praktek dia lupa. Ya. Disinilah Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Wan nasu taghibu anhum ma'anil Qur'an indal hawadits." Ini perkataan ini dari Ibnu Taimiyah, kata beliau rahimahullah, orang-orang banyak hilang dari dia makna-makna Al-Qur'an ketika terjadi musibah. Dia sudah belajar tentang sabar, dia sudah belajar tentang takdir, dia sudah belajar tentang rizki, tentang ajal, tapi begitu kena musibah dia lupa semua. Dia lupa teori tersebut hanya sekedar teori, tidak meresap ke hati. Justru ketika kita terkena musibah, kita terapkan teori yang selama ini kita pelajari. Dan ini benar contoh tadi, ulama tadi. Dia secara teori dia ngerti, sering baca Quran, tapi ketika terkena musibah dia bilang, kenapa kena saya? Harusnya kan kena onta. Meskipun dia tidak bilang langsung kenapa Allah kenakan saya, tapi ucapan begini sudah menunjukkan dia protes. Dia tidak bilang kenapa Allah tidak kenakan penyakit ini ke onta, kok kenakan. Dia tidak sebut nama Allah, tapi perkataan dia, harusnya ini mengenai onta bukan mengenai saya. Ini protes kepada siapa kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya, dalam Ighathatul Lahfan beliau berkata, faqad balagna wa syahadna min katsirin min haula'i min at-tadhallum li Rabbi ta'ala wa ittihamihi ma yasdur illa min aduwin, ya. Sampai kami lihat dan banyak orang yang protes kepada Allah seakan-akan Allah telah menzaliminya karena apa yang dia alami berupa penderitaan-penderitaan, seakan-akan Allah menzaliminya. Kemudian beliau berkata, fa anta tusyahid katsiran minan nas idza asabahu naw' minal bala yaqul ya rabbi ma kana dzambi hatta fa'alta bi hadza. Ya, kau sendiri lihat banyak orang ketika terkena musibah dia berkata, atau sedikit musibah, ya Rabbku, apa dosaku sampai kau ginikan aku? Apa dosaku sampai kau ginikan aku? Jadi orang mungkin terkena musibah karena dosa, mungkin juga untuk naik apa? Derajat. Para nabi, para anbiya diuji dengan berbagai ujian. Kau siapa? Para nabi aja diuji dengan banyak ujian. Jadi ini orang yang secara teori mungkin ngerti, tetapi ketika terkena musibah hilang makna-makna yang dia pelajari selama ini. Makanya saya bilang ilmu tauhid ini bukan cuma sekedar teori, dia harus butuh apa? Pengamalan, pendalaman. Adapun para salaf dahulu, coba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam, maka dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dia bacakan firman Allah. Sungguhnya takdir Allah itu pasti terjadi. Dia tahu ini musibah besar yang akan membuat dia mati. Tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Dia mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Takdir Allah pasti terjadi. Mau saya sembunyi dimanapun, waktunya mati bakalan mati. Demikian juga Talha bin Ubaidillah ketika dipanah, kemudian dia meninggal dunia dalam peristiwa perang Jamal, dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sama, dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, tahu bahwasanya semua keputusan dari Allah itu yang terbaik. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah, terkenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Dia berkata, ya, doa yang tidak pernah aku tinggalkan, ya, yaitu yang buat dia bahagia. Allahumma raddini bi qada'ika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan keputusanmu. Wa barik li fi qadarik, dan berkahilah aku pada keputusanmu. Subhanallah. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga tidak ada dalam diriku keinginan untuk agar kau menyegerakan apa yang kau tunda, wala ta'khira ma ajjalta, dan agar tidak ada dalam diriku keinginan agar kau menunda apa yang kau segerakan. Jadi kadang kita kan, waduh, bisa enggak kalau segera kita ini? Kadang kita sakit, coba kalau cepat sembuh. Kata Umar, saya tidak ingin seperti itu. Kalau saya sakit, ya waktunya sembuh yang Allah tentukan. Sampai saya berdoa, ya Allah, kata doa, ya Allah, raddini bi qada'ika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan keputusanmu. Wa barik li fi qadarik, dan berkahilah aku pada keputusanmu. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Sampai dalam diriku tidak ada keinginan agar kau segerakan apa yang harusnya kau akhirkan, atau kau akhirkan apa yang harus kau segerakan. Itu menunjukkan ada sedikit protes. Seorang sakit dalam hati, ya Allah, kok kau enggak segera sembuhin sih, ya Allah. Ya, itu namanya protes. Aduh, ini kecepatan, ya Allah. Ini namanya ada sedikit apa? Protes. Sehingga timbul kepasrahan yang luar biasa, ya. Maka dengan beriman kepada takdir, ya, maka seorang akan hidup dengan bahagia, ya. Berkata Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, saya bacakan, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dia berkata, ajma'a uqala'u kulli ummatin anna man lam yajri ma'al qadari lam yatahanna bi aishihi, ya. Seluruh uqala bersepakat bahwasanya siapa yang tidak bergulir bersama takdir, maka dia tidak akan tentram hidupnya. Kalau dia setiap kali protes, kenapa begini, tidak akan bahagia. Bagaimana cara
agar kita bahagia, ikuti takdir. Bahwa ini semua adalah keputusan siapa? Allah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sakit, terkadang kita sehat, terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapakah kita? Kita tidak bisa merubah aturan yang Allah telah tetapkan. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah, maka seorang akan bahagia. Tapi ini terakhir sebelum kita buka dan jawab, kita bahas tentang perumpamaan analogi yang keliru tentang takdir ya. Jadi Ibu tadi kita sudah ingatkan kembali tentang mekanisme takdir. Ada 4 urutan. Yang pertama apa? Saya sering sampaikan takdir itu ibarat seorang insinyur yang akan bangun rumah, ya enggak? Kalau insinyur mau bangun rumah, dia harus tahu apa yang mau dia bangun, kemudian persiapan-persiapan semua, biaya semua, kemudian dia catat rencananya tersebut. Dia catat, kemudian kegiatannya, target-targetnya, biayanya, RAB-nya dia catat. Setelah itu dia eksekusi. Itu kalau insinyur ya. Tapi insinyur sering salah. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Terkadang ketika dia bangun rumah, ternyata ada perubahan di tengah jalan. Kayaknya lebih bagus kalau begini. Berarti karena ilmunya kurang sehingga dia rubah. Atau ternyata budgetnya akhirnya naik. Kenapa? Ternyata dolar menguat sehingga rupiah menurun, harus naik lagi. Dia tidak tahu kalau dolar bakalan naik. Terkadang tertunda, ternyata ada pandemi, ternyata ada problem sehingga akhirnya target dia setahun jadi 2 tahun misalnya. Ternyata dia butuh pekerja yang banyak, ternyata untuk urusan ini tidak bisa pekerja 10, harus 15. Begitulah manusia ketika dia mentakdirkan sering keliru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan seluruh apa yang dia ciptakan, dia telah mentakdirkan terlebih dahulu, dan Allah adalah Maha Kuasa. Ilmu Allah luas, kehendaknya tidak ada yang bisa melawannya, dan semuanya terserah apa yang hendak dia kerjakan. Oleh karenanya ketika Allah mentakdirkan, Allah tulis di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan berubah dan pasti terjadi persis plek seperti apa yang Allah telah catat. Itu namanya konsepsi apa? Mekanisme takdir. Dan di antara poin dalam mekanisme takdir tadi, berilmu, kemudian mengilmui, kemudian mencatatnya, kemudian seluruh kehendak Allah, kemudian yang semuanya dieksekusi oleh siapa? Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Nah, di antara yang diciptakan oleh Allah adalah hamba dan perbuatannya. Paham tadi Ibu? Perbuatan kita diciptakan siapa? Allah, agar kita tidak sombong, tidak ujub. Dari sini kita tahu secara umum tentang takdir. Tentunya bahasanya panjang lebar. Syubhatnya Jabariyah, syubhatnya Qadariyah, saya tidak ingin bahas. Tetapi di akhir ini saya akan bahas tentang analogi yang keliru tentang takdir ya. Agar semakin kita tidak salah beranalogi ya. Baik. Di antaranya satu perumpamaan guru dengan murid. Guru dan murid. Ini perumpamaan begini perumpamaannya, sederhananya. Kelihatannya logis, namun ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata mereka, Allah dengan manusia seperti guru dengan murid. Guru punya murid misalnya 50 orang. Kemudian guru kasih ujian kepada murid-murid. Ketika ujian, guru sudah tahu. Guru bilang nanti yang si fulan yang ranking 1, ini yang ranking 2, ini ranking 3. Si fulan nanti bakalan rosib tidak naik kelas. Tapi guru tahu semua. Karena guru tahu kemampuan apa? Murid-muridnya. Setelah ujian ternyata benar sesuai dengan prediksi guru tersebut. Jadi guru hanya sekedar mengetahui. Ini perumpamaan salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena kalau guru dan murid, guru tidak ikut tercampur dalam perbuatanmu murid. Beda dengan takdir. Kalau takdir, makhluk Allah ciptakan, perbuatan juga Allah yang ciptakan. Bagaimana ini urusan di luar nalar kita. Karena kalau
ciptaan perbuatan kita, bukan ciptaan Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Disitulah Qadariyah disebut dengan majusi umat ini. Sehingga ini adalah perumpamaan yang salah, ini dari Qadariyah. Dari Qadariyah. Ya. Konsekuensinya berarti makhluk melakukan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Baik. Kalau guru hanya sekedar mengetahui, berarti murid-murid kan bebas dia melakukan apa yang dia mau. Dia mau belajar, enggak belajar. Guru cuma sekedar mengetahui, dan itu tidak dalam konsep takdir tidak demikian. Allah yang menentukan semuanya. Dia yang mengetahui, dia yang mencatat pengetahuannya, dia yang menghendaki dan dia yang mengeksekusi. Adapun dalam analogi guru dengan murid, banyak kekurangan guru. Kekurangannya apa aja, Ibu? Guru hanya sekedar apa? Guru hanya sekedar mengetahui. Baik. Guru tidak berkehendak. Namun kekurangannya guru tersebut tidak berkehendak. Yang berkehendak murni para murid. Hanya para murid. Ya enggak? Murid yang mau belajar enggak belajar, mau lulus enggak lulus, kan murid yang berkehendak, ya. Benar atau tidak? Nah, padahal kalau dalam konsep takdir, wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak siapa? Allah. Dalam hal ini guru tidak berkehendak, berarti salah konsepnya. Ya, guru tidak sempurna, punya kekurangan. Gimana mau ini analogi yang salah. Yang kedua, guru tidak punya andil sama sekali dalam kegiatan, dalam perbuatan murid. Beda dengan konsep takdir. Konsep takdir, makhluk Allah ciptakan, perbuatannya pun juga Allah ciptakan. Baik. Guru tidak berkehendak, guru hanya mengetahui, dan guru tidak mengeksekusi. Paham sampai sini, Ibu? Ini analogi yang keliru. Analogi yang kedua, yang keliru, perumpamaan pelatih dan pemain bola. Pelatih dan pemain bola. Bagaimana pelatih mengatakan kepada kapten, nanti kata dia, apa yang kita lakukan pelatih? Kata pelatih, sesuai dengan sikon. Saya di depanmu nanti kalau kondisi begini, kau ikut strategi 1. Kalau kondisinya begini, ikut strategi 2. Kalau kau kondisi begini, ikut strategi 3. Tapi ketika terjadi permainan bola, akhirnya kapten dengan ilmu saya kita ambil strategi 3. Ya. Sehingga ini ingin menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan hamba itu bukan keinginan Allah. Ini salah. Padahal kalau dalam konsep takdir, Allah yang menentukan dia bakalan ikut strategi nomor berapa. Faham? Allah yang menentukan. Adapun dalam analogi ini seakan-akan sang pelatih nggak tahu. Ya terserah kamu nanti gimana. Kamu yang menentukan 1, 2 atau 3. Saya tidak ikut apa-apa, nggak tahu. Karena dia pun nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini salah. Beda dengan konsep mekanisme takdir, semuanya Allah sudah tahu dan Allah sudah tahu si fulan akan mengikuti strategi yang mana. Ini semua orang membuat analogi supaya menjelaskan tentang keadilan, tapi ternyata mereka tidak bisa juga karena akhirnya menjelaskan Allah itu Tuhan yang tidak sempurna. Berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi, Allah juga tidak menentukan apa pilihan sang hamba. Paham Ibu? Ini mulai paham sedikit. Berat ya Ibu ya? Berat, ya, saudara. Yang penting Ibu beriman dengan takdir, jangan nakal. Itu aja penting intinya. Sabar, ya, sabar kalau ada musibah, sabar. Kalau ada yang lebih cantik, jangan hasad. Itu gitu aja. Yang punya duit lebih banyak, jangan apa? Hasad ya. Yang ketiga, perumpamaan dengan grafik.
Seperti mereka bikin grafik, kata mereka begini ya. Kata mereka grafik Y sama dengan X kuadrat ya. Ini Y hasil, adapun ini adalah X. Ini X, ini Y. Kata mereka ini takdir. Ini usaha hamba. Baik. Y adalah hasil. Ini apa? Hasil. Mereka ingin mengatakan hasil tergantung dengan usaha hamba. Faham? Ini perumpamaan benar atau salah? Salahnya di mana? Salahnya Y tergantung apa? X. Harusnya X tergantung apa? Y. Harusnya dibalik. Yang terjadi takdir dulu atau usaha hamba dulu? Takdir dulu, ya. Takdir dulu, ya. Adapun ini seakan-akan Y tergantung apa? X. Ini tergantung. Seakan-akan Y tergantung X. Yang benar enggak? X tergantung apa? Y. Jadi keliru. X yang mengikuti apa? Y. Jadi Allah sudah takdirkan dulu, baru ketika eksekusi sesuai dengan yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Faham ibu-ibu? Di antara analogi kata mereka juga yang keempat, ini analoginya, ini semua qadariyah, ini semua apa? Qadariyah. Ada analogi jabariyah, ya. Yang keempat, ini tadi, ini semua qadariyah, ini juga qadariyah, ini juga qadariyah. Analogi keempat kata ini jabariyah. Kata mereka, kita seperti takdir itu seperti dalang dan wayang. Perumpamaan dalang dan wayang. Taib. Dalang maksudnya Allah, wayang maksudnya kita. Ini perumpamaan benar atau salah, Ibu? Salahnya di mana? Karena wayang tidak punya kehendak sama sekali. Wayang tidak punya kehendak, wayang tidak punya kudrah, tidak punya kuasa, dia seperti buluh yang berterbangan di bawah angin. Itu tidak benar, karena kita tahu kita manusia punya kehendak, kita punya pilihan, punya kuasa, meskipun semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa sampaikan Ibu dirahmatillah Subhanahu wa taala, dan ini pertemuan kita terakhir tentang masalah rukun iman. Alhamdulillah kita sudah selesai rukun iman. Semoga Allah menambah iman kita, ya. Dan dengan tambahnya iman kita, semoga kita dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ganti dengan buku baru, insyaallah tentang apa? Asmaul Husna biidznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.